Sebelum kita, eee, apa namanya, menemui tipe-tipe gitu ya. Jadi di sini ada beberapa model, manusia gitu ya. Sifon dan Kanook 2000 mengemukakan 4 perspektif model manusia atau, man model, yaitu ada 4. Ada manusia ekonomi, manusia pasif, manusia kognitif, dan manusia emosional. Kenapa adanya, model manusia ini? Karena model ini menggambarkan bagaimana dan mengapa seorang individu, berperilaku gitu ya. Nah ini untuk, model, manusia ekonomi. Model manusia ekonomi, dipandang sebagai individu yang memutuskan secara rasional. Jadi di sini manusia harus menyadari berbagai alternatif produk yang tersedia. Manusia mampu memperingatkan alternatif kebaikan dan juga keburukannya, dan juga mampu memilih yang terbaik dari alternatif yang sudah tersedia. Konsep ini dianggap terlalu ideal dan juga sederhana, tidak menggambarkan manusia yang sebenarnya. Manusia memiliki kemampuan dan keahlian yang terbatas, sehingga tidak selalu memiliki informasi yang sempurna mengenai produk dan jasa. Keterbatasan seringkali menjadikan manusia tidak mampu mengambil keputusan yang intensif dengan mempertimbangkan banyak faktor. Manusia hanya mengandalkan kepuasan yang cukup, bukan kepuasan yang maksimum. Ini adalah model manusia ekonomi. Untuk model manusia pasif, model ini menggambarkan manusia sebagai individu yang mempertimbangkan diri sendiri dan menerima berbagai macam promosi yang ditawarkan pemasar. Manusia digambarkan sebagai pembeli yang irasional dan kompulsif, yang siap menyerah pada usaha dan tujuan pemasar. Jadi di sini apa ya namanya, manusia ini model manusia yang pasrah gitu ya. Padahal ya dalam kenyataannya manusia model pasif dianggap tidak realistis, karena tidak menggambarkan peran konsumen yang, sama dalam banyak situasi pembelian. Dalam situasi yang sebenarnya konsumen jarang menjadi, objek manipulatif. Juga ada manusia kognitif. Di sini manusia, eee, yang digambarkan, eee, artinya konsumen ini sebagai individu yang berpikir untuk memecahkan masalah. Konsumen seringkali, bisa pasif untuk menerima produk dan juga jasa apa adanya, tetapi seringkali juga sangat aktif untuk mencari informasi produk yang dapat memenuhi keinginan dan kepuasannya. Manusia kognitif menggambarkan konsumen sebagai sebuah sistem memproses informasi, akan membawa konsumen pada pembentukan kesukaan. Jadi nanti kalau sudah membentuk kesukaan akan menjadi sebuah preferensi, yang selanjutnya pada keinginan untuk membeli. Di mana model ini, menempatkan konsumen di antara dua ekstrim model manusia dan juga, eee, ekonomi dan juga manusia pasif. Seorang konsumen tidak memiliki informasi yang sempurna sebagaimana digambarkan oleh manusia ekonomi, sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan yang sempurna. Akan tetapi dia sangat aktif mencari informasi dan juga berusaha mengambil keputusan yang juga memuaskan. Ini adalah manusia yang kognitif. Dan yang terakhir adalah manusia emosional. Model ini menggambarkan konsumen sebagai individu yang memiliki perasaan mendalam dan emosi yang memengaruhi pembelian dan juga kepemilikan barang-barang tertentu. Perasaan seperti rasa senang, takut, khawatir, fantasi, kenangan, itu sangat mempengaruhi konsumen. Manusia emosional kurang berupaya mencari informasi sebelum membeli. Nah, ini gawat juga ya. Manusia lebih banyak, konsumen di sini lebih banyak mempertimbangkan suasana hati dan perasaan sehingga, melakukan saja gitu ya. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa manusia emosional melakukan keputusan yang tidak rasional. Pembelian produk yang memenuhi kebutuhan emosional adalah keputusan konsumen yang rasional.
Di sini suasana hati adalah perasaan atau pikiran. Emosi adalah suatu respon terhadap lingkungan tertentu, sedangkan suasana lebih pada kondisi yang tidak terfokus yang muncul sebelum ketika konsumen melihat iklan, lingkungan eceran, merek, dan juga produk. Ini adalah 4 tipe model manusia. Lalu ada pengambilan keputusan sebagai pemecahan masalah. Pengambilan pengambilan keputusan konsumen adalah proses memecahkan masalah yang diarahkan pada sasaran. Kegiatan penting yang terlibat dalam pemecahan masalah itu ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah pengaktifan eh, pengaktifan motivasi awal untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, pencarian informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah pengevaluasian alternatif tindakan, dan juga yang keempat adalah pemilihan tindakan yang akan dilakukan. Ini adalah tipe pengambilan keputusan, yaitu adalah pemecahan masalah yang diperluas, ada pemecahan masalah yang terbatas, dan juga ada pemecahan masalah yang rutin. Kira-kira apa saja poin-poinnya? Di sini ada tipe pemecahan masalah yang diperluas. Jadi untuk tipe pemecahan masalah yang diperluas ini ada kondisinya, yaitu pembelian barang, lebih tepatnya pembelian barang-barang tahan lama atau barang mewah, di mana ada kebutuhan informasi. Kebutuhan informasinya apa? Yaitu konsumen melakukan pencarian informasi yang intensif serta melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan alternatif. Nah, untuk mengevaluasinya adalah bila puas menggunakan produk, bila puas dalam menggunakan produk gitu ya, konsumen akan mengkomunikasikan kepuasannya pada orang-orang sekeliling gitu ya. Apabila kecewa, maka dia akan menyampaikan kekecewaannya kepada orang yang sangat nyaring gitu ya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah yang terbatas, di mana kondisinya adalah pembelian pada sebagian produk di pasar swalayan. Adapun kebutuhan informasinya yaitu konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan juga berbagai merek. Namun, konsumen belum memiliki preferensi tentang merek tertentu. Iklan, gitu ya, iklan dan juga peragaan produk di tempat penjualan membantu konsumen untuk mengenali produk. Cara evaluasinya adalah konsumen menyederhanakan proses pengambilan keputusan karena konsumen ini memiliki waktu dan juga sumber daya yang terbatas. Lalu ada pemecahan masalah yang rutin, ya. Lalu kondisinya bagaimana? Nah, ini kondisinya kebanyakan untuk pembelian seperti mie instan dan juga produk-produk kebutuhan toiletries. Di mana kebutuhan untuk informasinya, konsumen yang telah memiliki pengalaman terhadap produk apa yang sudah dibeli sebelumnya, di mana konsumen hanya sering meninjau apa yang telah diketahui saja, sehingga hanya membutuhkan sedikit informasi. Karena itu tadi, konsumen itu sudah pernah melakukan pembelian. Jadi, para konsumen ini sudah memiliki pengalaman. Untuk evaluasinya sendiri, di sini melewati 2 tahapan, yaitu tahap pertama adalah pengenalan terhadap kebutuhan. Jika persediaan habis, maka akan timbul pembelian. Lanjut, ini adalah model perilaku pembelian dari Kotler, di mana untuk model perilaku pembelian ini diawali dengan adanya rangsangan-rangsangan gitu ya. Jadi ada rangsangan dari marketing dan juga rangsangan dari luar. Untuk rangsangan marketing ini ada rangsangan produk, ada rangsangan tempat, ada rangsangan harganya, dan juga bagaimana rangsangan promosinya. Untuk yang rangsangan dari luar ini terdiri dari rangsangan ekonomi, teknologi, dan juga politik. Di mana dengan adanya rangsangan ini, dia
bisa menjadikan atau menggambarkan bagaimana karakteristik dari pembeli gitu ya, baik itu secara culture, sosial, secara personal atau secara psikologi gitu ya. Itu juga nanti dari karakter ini bisa diketahui bagaimana apa saja sih keputusan pembeliannya gitu ya, bagaimana pemilihan produk, bagaimana pemilihan dari mereknya, berapa produk atau berapa jumlah produk yang akan dibeli, kapan waktu pembeliannya. Ini adalah model model perilaku dari pembelian. Lalu ada proses keputusan pembelian. Di sini dari gambar ini silakan ada yang mau mencoba untuk menjelaskan?